Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Muhammad Idaman Efu, jurusan Sistem Informasi semester 2. Saya kuliah di STIMIK Catur Sakti Kendari. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perintah-perintah yang harus kita ketahui bersama di dalam Command Prompt atau CMD. Perintah-perintah ini dapat memudahkan kita untuk melakukan aktivitas di dalam keseharian kita dalam menggunakan Windows, terutama di bidang perkuliahan jurusan sistem informasi seperti saya sendiri. Nah, kemudian kita langsung saja masuk ke dalam CMD-nya. Di sini cara untuk masuk ke dalam CMD atau Command Prompt itu sendiri ada dua cara. Yang pertama menggunakan tombol Windows R yang ada di keyboard. Kemudian dengan tombol R kita tekan bersamaan. Setelah muncul jendela seperti ini, kita ketikkan CMD. Kemudian kita tekan Enter. Maka secara otomatis kita akan masuk ke jendela CMD. Kemudian cara yang kedua yaitu menekan logo Windows yang ada di sebelah kiri bawah. Kemudian cari pencarian, tapi di sini pencariannya saya pindahkan di bawah sini. Kita langsung cari saja yang namanya Command Prompt. Nah, ini dia. Kita tekan ini, maka secara otomatis kita akan masuk ke dalam jendela Command Prompt atau CMD. Oke, kita langsung saja ke perintah-perintahnya. Perintah yang pertama yaitu perintah dir. Perintah dir ini berfungsi untuk melihat isi file atau folder yang ada di sebuah direktori atau partisi dalam Windows kita. Misalkan di sini saya ingin melihat folder atau file yang ada di direktori C. Kita langsung ketikkan saja dir, kemudian kita tekan Enter. Di sini ada banyak file sudah terbuka ini, ada banyak folder. Ada folder crafting, folder informasi, perflogs, program files kali 86. Ada banyak. Kita sudah berhasil mengetahui apa itu perintah dir. Maka selanjutnya adalah perintah cd, di mana perintah ini berfungsi untuk masuk ke dalam suatu folder atau file yang ingin kita kunjungi dalam Command Prompt ya, ingat dalam Command Prompt. Misalkan saya ingin kunjungi folder crafting, maka tinggal kita ketikkan saja cd spasi nama folder yang ingin kita kunjungi. Di sini saya ingin kunjungi crafting, maka saya ketikkan crafting, kemudian kita tekan Enter. Maka secara otomatis kita sudah masuk ke dalam folder crafting. Oke, itu adalah perintah cd. Kemudian perintah yang selanjutnya yaitu perintah call atau panggilan. Di sini kita ingin memanggil sebuah program file, di mana perintah call adalah memanggil sebuah program file yang ingin kita jalankan di laptop kita menggunakan lewat CMD. Nah, kita langsung ketikkan saja perintah call. Kemudian kita masukkan nama dari program file yang ingin kita gunakan. Di sini saya ingin panggil program file yang namanya Notepad. Kita langsung tekan Enter. Maka secara otomatis kita sudah masuk ke dalam jendela Notepad.
Oke, untuk perintah selanjutnya adalah color, di mana perintah ini adalah untuk mengubah warna tulisan yang ada di dalam CMD kita. Misalkan saya ingin mencoba warna hijau, tapi sebelum itu kita lihat dulu warna-warna apa saja atau varian warna apa saja yang ada di dalam perintah color tersebut. Caranya kita ketikkan color, kemudian view, color view, kemudian kita tekan enter, maka secara otomatis kita bisa melihat warna-warna apa saja yang ada di dalam perintah color ini. Di sini ada warna biru dengan perintah panggilannya adalah A, maka coba kita ketikkan color A. Oke, secara otomatis color A atau light green-nya sudah terpasang di dalam tulisan Windows kita dan telah berubah menjadi warna hijau terang. Oke, itu adalah perintah color. Kemudian perintah yang selanjutnya adalah perintah ping, di mana perintah ping ini adalah untuk mengecek koneksi internet yang ada di Windows kita. Kita coba perintah yang namanya ping, kemudian kita tekan enter, maka di sini akan muncul koneksi-koneksi apa saja ping yang ada di dalam Windows kita. Oke. Perintah selanjutnya yaitu perintah CLS, di mana perintah ini berfungsi untuk menghapus semua tulisan yang ada di dalam command prompt kita. Nah, ini ada banyak tulisan tadi saya sudah ketikkan. Bagaimana jika kita ingin menghapusnya? Maka kita menggunakan perintah yang namanya CLS. Kita ketikkan saja CLS, kemudian kita tekan enter. Secara otomatis semua tulisan yang ada di dalam CMD kita akan dibersihkan atau dihapus. Oke. Kemudian perintah yang selanjutnya adalah date. Date ini berfungsi untuk melihat tanggal atau menggantinya. Tanggal di dalam tanggal apa saja pada hari ini, dan kita bisa juga menggantinya. Kita coba date. Nah, ini sudah ada informasi tanggalnya. Di sini tanggal 25 bulan 5 atau Mei tahun 2022. Di sini ada perintah yang namanya enter new date jika ingin mengganti. Tapi di sini saya tidak ingin menggantinya, maka saya tekan enter saja. Kemudian perintah yang berikutnya adalah perintah MD, di mana perintah MD ini adalah perintah untuk membuat sebuah folder baru di dalam direktori kita. Misalkan ini, saya contohkan. Kita buka dulu sebagai direktori atau program file kita. Kita buka direktori C. Misalkan saya ingin membuat folder baru di dalam direktori C ini. Saya ingin membuat folder baru di dalam direktori C. Maka kita tinggal ketikkan saja MD spasi nama folder yang ingin kita buat. Misalkan di sini saya ingin buat nama foldernya ya bebek. Kemudian kita tekan enter. Secara otomatis folder ini bebek akan terbuat. Bagaimana caranya? Misalkan kita ingin membuat folder baru lagi di dalam folder yang telah kita buat tadi. Coba kita masuk dulu. Ini kan masih kosong. Kita ingin membuat lagi satu folder di dalam folder ini.
kita tinggal ketikkan md lagi. Bersabar, kita masuk dulu ke dalam folder bebek ini dengan cara cd spasi ketikkan nama foldernya, kemudian tekan enter. Jika sudah masuk, maka kita tinggal ketikkan perintah lagi yang namanya md untuk membuat sebuah folder baru. Sini misalkan saya ingin membuat folder yang namanya ayam. md spasi ayam, kita tekan enter. Maka secara otomatis folder baru yang bernama ayam akan terbuat terbuat dengan sendirinya. Oke, itu adalah perintah md. Kemudian perintah yang selanjutnya adalah perfmon, di mana perintah ini adalah perintah untuk menampilkan performa monitor yang ada di dalam Windows atau laptop maupun PC kita. Nah, misalkan kita coba ketikkan saja perfmon. Seperti ini. Oh, sabar, ada kurang. Kita langsung tekan enter saja. Maka secara otomatis jendela performance monitor kita akan terbuka dan kita dapat melihat di dalam sini ada performance monitor. Di sini ada memori, kemudian ini terpakainya availability embeds. Kita bisa melihat apa yang sudah kita cari tadi atau performance monitor tools kita. Di sini kita bisa lihat sendiri. Oke, itu tadi perintah perfmon. Kemudian kita masuk ke perintah selanjutnya. Perintah ini sebenarnya agak unik. Dimana, oh iya, sabar, saya bersihkan dulu. Dimana perintah ini bisa perintah untuk mematikan atau log off Windows kita. Windows ini yang ada ini, kita ingin shutdown atau mematikannya dengan menggunakan waktu dalam jangka, misalkan saya ingin mematikan laptop ini dalam jangka waktu 60 detik, maka setelah kita menjalankan programnya atau perintahnya, secara otomatis 60 detik kemudian laptop yang ada yang kita gunakan ini akan mati secara otomatis. Perintahnya apa? Perintahnya adalah shutdown. Kemudian kita tambahkan waktunya. Di sini misalkan saya ingin masukkan waktunya 2 menit atau 120 detik. Kemudian saya ingin tambah peringatan. Tinggal kita tambah lagi -C. Kemudian kita kasih tanda petik. Di sini saya ingin menambahkan peringatan yang namanya BOS. Laptop ini akan mati dalam 120 menit. Oke. Misalkan seperti itu, kemudian kita tekan enter. Oke, secara otomatis ini ada peringatan, you're about to be signed out. Bos, laptop akan mati dalam 120 menit. Kita close saja. Maka secara otomatis dalam 120 detik atau ini bukan menit ya, ini detik. Dalam 120 detik kemudian atau 2 menit kemudian, laptop kita akan mati dengan sendirinya atau shutdown dengan sendirinya. Oke, itu tadi adalah perintah shutdown. Maka bagaimana caranya jika kita ingin membatalkan perintah tadi? Maka kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu perintah shutdown -A. Perintah ini adalah untuk membatalkan shutdown yang sudah kita buat tadi. Kita langsung tulis saja
shutdown min A. Kemudian kita tekan enter. Maka secara otomatis akan ada peringatan log off is cancelled atau matikan daya telah di cancel atau dibatalkan. Ya, itu tadi perintah-perintah yang ada dalam CMD atau command prompt. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kali ini. Adapun ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.